Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Bisik Psikologi, yaitu Bincang Asik Psikologi. Nah, pada kali ini akan berbeda nih dengan podcast episode sebelumnya, karena dalam 1 bulan ke depan kita akan membawa konsep baru, yaitu podcast edisi Holiday, di mana kita akan bercerita secara monolog yang tentunya dengan tema-tema yang gak kalah menarik nih dari sebelumnya. Kira-kira kita akan bahas apa ya pada hari ini? Oke, pada podcast hari ini di mana kita akan membahas dan memasuki dunia mindfulness, yaitu sebuah konsep yang sangat penting dalam era kecepatan dan ketegangan yang kita alami saat ini, teman-teman. Pertama-tama, mari kita sadari bahwa hidup kita sehari-hari seringkali diisi dengan kegiatan yang terus berubah cepat. Dari scrolling tanpa henti di media sosial hingga tugas-tugas yang menumpuk di sekolah atau kampus. Semua ini bisa membuat kita merasa terjebak dalam siklus kekhawatiran dan stres yang tidak ada habisnya. Inilah mengapa mindfulness menjadi begitu relevan, teman-teman. Ini bukanlah sekedar tren, tapi sebuah keterampilan hidup yang dapat membantu kita menenangkan pikiran, meningkatkan fokus, dan merasakan kebahagiaan di tengah kehidupan yang penuh tekanan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sih kita dapat menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari kita yang super sibuk ini? Pertama-tama, mari kita bicara tentang teknologi. Kita hidup di mana di era teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dari smartphone yang selalu ada di saku, hingga notifikasi yang terus-menerus memanggil perhatian. Namun, tanpa disadari, teknologi juga bisa menjadi sumber stres dan gangguan. Inilah saatnya untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Misalnya, bukannya menghabiskan waktu untuk scroll tanpa henti di media sosial, kita bisa menggunakan aplikasi mindfulness atau meditasi yang tersedia untuk menenangkan pikiran dan menjaga keseimbangan emosi kita. Selain itu, bagaimana sih dengan tekanan dari lingkungan sekitar, terutama di dunia sekolah atau kampus? Nah, generasi Z seringkali menghadapi ekspektasi yang tinggi dari orang tua, guru, dan juga diri sendiri. Menjaga keseimbangan antara akademik, ekstrakurikuler, dan kehidupan sosial bisa menjadi tantangan yang besar. Nah, disinilah teman-teman mindfulness itu dapat berperan. Dengan menjadi lebih sadar akan pikiran dan emosi kita bisa menghadapi tekanan ini dengan lebih tenang dan lebih efektif. Dan tentu saja, tidak ketinggalan untuk membahas pengaruh media sosial terhadap pandangan kita tentang diri sendiri. Di media sosial, seringkali kita terjebak nih dalam perbandingan dan mencari pengakuan dari orang lain. Ini bisa mempengaruhi kesehatan mental kita secara signifikan loh. Dengan mempraktikkan mindfulness, kita bisa belajar untuk lebih menghargai diri sendiri dan mengembangkan kepercayaan diri yang positif, bukannya bergantung pada validasi dari luar. Jadi, mari kita mulai hal-hal kecil. Misalnya, kita bisa mulai dengan menyadari pernapasan kita saat merasa tegang atau khawatir. Nah, kita bisa mencoba untuk menghentikan sejenak aktivitas kita, teman-teman, dan benar-benar merasakan keberadaan kita saat ini. Inilah esensi dari mindfulness, hadir sepenuhnya di saat ini tanpa terbawa arus pikiran yang terlalu banyak memikirkan masa lalu atau merencanakan masa depan. Nah, dengan begitu, mari kita coba praktikkan bersama-sama yuk. Mari kita gunakan alat yang ada di tangan kita seperti smartphone kita untuk membantu kita menjadi lebih sadar akan diri sendiri dan menjaga kesehatan mental kita, teman-teman. Nah, itulah pembahasan kita tentang mindfulness di era digital ini. Semoga pembahasan ini bisa memberi inspirasi dan manfaat bagi kita semua untuk tetap tenang dan fokus di tengah-tengah kehidupan yang serba cepat ini. Sampai jumpa teman-teman di podcast berikutnya dan jangan lupa tetap chill and mindful ya.